والدياجري إلى نور إسلام وإيمان وعلم وحكمة ويمن وخير الأوامر اللهم فصل وسلم وزد وأنعم وتكرم وترحم على سيدنا ونور قلوبنا سيد. Tapi 313 itu pilihan semua. Mudah-mudahan yang hadir malam ini laki dan perempuan, orang-orang yang dipilih oleh Allah mendapatkan rahmatnya insyaallah. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang tertumpah kepada kita semua dan nikmatnya sehingga malam ini kita bisa berkumpul. Terlebih khusus saya secara pribadi, alhamdulillah dengan irada ilahiyah malam ini ditakdir bisa menghadiri undangan daripada Ananda Hasbi, mewakili keluarga besarnya, juga mewakili akhina Ustadz Alan untuk menghadiri acara yang penuh berkah di pondok ini, di Pondok Azmi As-Siddiqi. Walaupun hati saya secara pribadi agak sedikit terenyuh, agak sedikit tersentuh. Dulu ketika almarhum masih hidup, beberapa kali almarhum mengundang Al-Fagir, tapi Allah tidak takdir untuk sampai. Sehingga pada waktunya ketika beliau meninggal dunia, alhamdulillah Allah memberikan kesempatan saya untuk hadir, untuk menyaksikannya terakhir di dunia. Fa insyaallah nanti kumpul lagi bersama di surganya Allah. Namun malam ini Allah takdir menyambung kembali silaturahmi kepada keluarga besar pondok pesantren di bawah naungan almarhum ini, insyaallah menjadi hubungan yang berkelanjutan. Itulah wasiat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ketika seorang anak bertanya kepada Rasul SAW, bagaimana cara berbakti kepada ibu bapak yang telah meninggal dunia, Nabi mengajarkan kepada anak itu yang pertama, ad-du'a wal istighfaru lahuma. Kalau kamu pengen terus bakti kepada orang tua, walaupun mereka sudah meninggal dunia, artinya Nabi memberikan pelajaran kepada kita, hubungan antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia itu masih bisa terus bersambung. Ini almarhum dengar di dalam kuburnya. Apa kata Nabi? Banyak-banyak mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk mereka yang sudah meninggal dunia. Baik itu orang tua kandung secara nasab atau orang tua kandung secara hasad, secara ilmu yang diberikan kepada kita, dan itu double orang tua yang lebih utama kita utamakan yang diajarkan oleh ulama, mendoakan dan memintakan ampun untuk mereka yang sudah meninggal dunia daripada orang tua. Kalau orang yang mungkin kita kenal begitu saja, layaknya kita dianjurkan oleh ulama mengatakan untuk mereka yang sudah meninggal dunia almarhum, almarhumah. Tapi kalau yang meninggal itu bapak kita, yang meninggal itu guru kita, yang meninggal itu kerabat kita, yang meninggal itu famili kita, yang meninggal itu saudara kita, kerabat kita, nggak cukup kita ucapkan almarhum, almarhumah. Karena Nabi suruh kita mendoakan dan memintakan ampun pada Allah untuk mereka. Makanya layak untuk kita bacakan Fatihah setelah meninggal dunia. Apalagi yang meninggal itu guru kita. Itulah wasiat Imam Abu Hanifah yang beliau mengatakan, saya tidak pernah melupakan doa untuk guru saya Hamad setiap selesai sholat 5 waktu. Semenjak guru saya wafat, 5 waktu guru saya selalu saya bacakan doa. Dan ini penerapan daripada doa baginda Nabi kita, daripada ajaran dan anjuran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hubungan anak kepada orang tua nggak ada bekas. Tinggal dimanapun jauhnya anak, orang tuanya tinggal di Soreang, anaknya ada di Amerika, tetap dia anak. Betul. Begitu juga guru. Guru ada di Hadramaut, muridnya ada di Soreang, tetap hubungannya itu syarikan fil ajr. Kalau murid beramal soleh, gurunya di Hadramaut dapat pahala.
Betul. Atau anaknya di Amerika beramal soleh, mendoakan, orang tuanya juga dapat rahmat daripada Allah. Itulah perintah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ad-du'a wal istighfaru lahuma. Lalu apalagi ya Rasulullah? Ikramu sadiqaihima. Pengen bakti sama orang tua sudah meninggal dunia, hormati sahabat-sahabat orang tua kita, sahabat guru-guru kita. Sambung, undang, ajak, himbau, hargai, hormati, fahami, saling menghormati dan memberi. Itu bentuk baktinya kita kepada orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW berbuat baik bukan kepada gurunya lagi, karena gurunya baginda Rasul malaikat Jibril alaihissalam. Tapi Rasul SAW selalu berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya Khadijatul Kubra, istri. Bahkan Nabi itu baginda Nabi kita Muhammad SAW sering Nabi itu memotong kambing, Nabi ambil sedikit, sisanya Nabi suruh kasih ke rumah fulana, kasih ke rumah yang sana, kasih ke rumah yang di sana. Untuk siapa Rasul? Rumah yang di sana temannya Khadijah, rumah yang di sana temannya Khadijah, di sana temannya Khadijah, untuk menyambung hubungan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Karena Nabi tahu ketika Nabi menyambung hubungan kepada sahabat orang yang sudah meninggal dunia, itu diketahui oleh orang yang sudah meninggal dunia. Begitu juga kehadiran kita, doa kita, hubungan baik kita kepada kerabat, teman, orang tua atau guru kita yang sudah meninggal dunia, itu bentuk berbuat baiknya kita kepada mereka. Dan itu menjadi wasiat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Wa infadhu ahdihima, kata Nabi, tunain wasiat-wasiatnya. Wasilaturrahimi allati la tusal illa min kibarihima. Dan menyambung silaturahmi kepada famili, kepada paman kita, walaupun bapak kita sudah nggak ada, walaupun ibu kita sudah nggak ada, sambung kepada bibi kita, kepada haleh kita, kepada paman kita. Itu adalah bentuk penerapan apa yang diperintah oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ibu bapak, zaman sekarang orang tidak akan selamat kecuali mengikuti petua Rasulullah SAW. Betul apa tidak? Orang yang mengikuti petua Allah, petua Al-Quran, insya Allah hidupnya selamat. Dan dia betul-betul orang ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah bukan di sorban, ahlus sunnah bukan di imamah, ahlus sunnah bukan di bendera, bukan. Ahlus sunnah bukan di partai, ahlus sunnah wal jamaah bukan di organisasi. Bukan ahlus sunnah wal jamaah bukan yang punya masjid. Ahlus sunnah wal jamaah bukan menuduh dirinya sendiri dan kelompoknya, hanya mereka. Ahlus sunnah wal jamaah itu yang menerapkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang diajarkan oleh baginda Rasul SAW di dalam sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan apa-apa yang ada di dalam sunnah baginda Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun dia nggak punya bendera, walaupun dia nggak pakai rompi, walaupun tidak punya atribut ahlus sunnah wal jamaah, ibu bapak, kalau menerapkan apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam sunnah, dia bukan ulama sekalipun, dia bukan orang pintar sekalipun, dia pedagang, dia pengusaha, dia pebisnis, tapi dia memegang apa yang dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam As-Sunnah, berarti dia ahlus sunnah wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah ini punya guru. Dia tidak akan memahami apa itu Quran, apa itu hadis, kecuali wasilah guru. Dan guru itu nggak bisa kita cari di pasar. Guru itu nggak bisa kita cari di masjid. Yang kita mengaji seminggu sekali, yang kita mengaji sebulan sekali. Guru itu yang namanya guru seperti sholat jamaah, ada iltibat bainal imam wal makmum. Guru itu punya ikatan, ada guru, ada murid, dan itu terbentuk ada di dalam pondok pesantren. Makanya tempat yang paling disukai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, selain masjid tempat orang sujud,
Ada tempat yang paling disukai oleh Rasulullah SAW. Apa? Tempat di mana orang menimba ilmunya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi pondok pesantren itu ibu bapak nggak boleh dianggap remeh, nggak boleh dianggap hina. Pondok pesantren itu memberikan keberkahan. Murid itu kalau dapat ridho guru, dan itu adalah tujuan aqsal muntaha al-umniyat. Puncak harapan murid itu bukan jadi pinter, tapi dapat berkahnya guru. Kalau dia dapat berkahnya guru, biasanya jadi dua orang. Kalau dia nggak jadi ulama, dia jadi orang kaya. Amin. Syukur-syukur kalau dia jadi ulama, kaya lagi. Ya kalau nggak mau, nggak apa-apa. Ini mau nggak? Kayaknya nggak mau nih. Alhamdulillah Bib, aneh jadi ulama. Wah ini ngaku. Aneh kaya Bib. Wah, apalagi bagus. Alhamdulillah, itu berkah. Itu namanya berkah mondok. Berkah mondok, Masya Allah. Teman Habib secara pribadi, ada yang gak jadi ulama, dia jadi hakim, jadi jaksa muda. Ada lagi yang jadi orang kaya raya, tapi tetap bernisbah kepada guru. Dahulu waktu di pondok dia gak pinter, tapi dapat berkah guru. Ada lagi yang jadi ulama, dulu waktu pondok gak pinter, kok jadi ulama, dapat berkah guru. Nah malam ini subhanallah, kalau malam ini dirayakan acara ulang tahun yang keberapa? 11. Masya Allah. Insya Allah pondok ini akan terus berjalan dan memancarkan sinar lampu keberkahannya kemanapun insya Allah. Jadi pondok itu kayak magnet listrik. Ini lampu banyak, mungkin stop kontaknya cuma satu. Betul. Ini tenaga listrik yang memancarkan sinar lampunya banyak. Mungkin pusat kontaknya cuma satu. Kalau di sana jeglek, kalau pun jeglek, nyahodo. Nah, itu. Kalau jeglek mati nggak semua? Baik. Ada murid almarhum Kiai Haji Muhammad Safruddin di Jakarta. Ada di mana lagi? Di Garut. Ada di Tasik, ada di Bandung, ada di Soreang, di mana-mana memancarkan cahaya. Sumber magnetnya dari mana? Dari sini. Makanya keriduan guru itu luar biasa. Apalagi saudara, ibu bapak, hadirin hadirat rahimakumullah, satu nilai yang paling mahal yang ada pada almarhum. Walaupun ini malam bukan acara haul beliau, tapi beliau dengar ini. Kenapa dalam hadis Rasul gak boleh kita melangkah kuburan? Karena almarhum tahu. Kenapa dalam hadis Rasul gak boleh cabut rumput dari atas kubur seseorang? Karena almarhum tahu. Kenapa Rasul suruh sahabat menancapkan pelepah pohon korma yang masih basah ke atas kubur dua orang yang dilintasinya? Karena Nabi tahu penghuni kubur itu sedang disiksa, dan dia mengetahui Rasul di atas kuburnya melintas. Saudara, hal yang paling mahal yang ada pada almarhum ini, walaupun bukan haulnya, ini almarhum satu saja nilai. Apa? Cinta kepada keluarganya Rasulullah. Selesai. Si fulan ahli sedekah, si fulan ahli bangun malam, si fulan ahli puasa, si fulan ahli ibadah, si fulan idan itu. Begitu banyak titel dan predikatnya. Itu bagus, tapi itu umum. Si fulan itu pondoknya 10 lantai, si fulan itu mencetak murid-muridnya bisa S1, S2, si fulan begini dan begitu. Itu umum. Tapi kalau ada seseorang pimpinan pondok pesantren di zaman sekarang ini mencintai keluarga Rasulullah SAW, itu nilai yang paling mahal. Kenapa? Orang yang seperti itu dijamin Rasulullah SAW. Dia nggak dijamin sama pejabat. Mungkin yang bantu dia 1-2 orang, tapi nanti di hari kiamat dia ditunggu sama Rasulullah SAW. Itu yang dikatakan dalam hadis baginda Rasulullah SAW. Man asda li ahli baiti ma'rufa walam yastati an yukafi'u fid dunya kafa'tuhu ana yaumal qiyamah.
Siapa saja yang baik sama anak cucu anak, kata Nabi. Siapa saja yang berbuat ma'ruf, walaupun minimal senyum, subhanallah. Ma'ruf itu syai'un kabir, sesuatu yang besar. Kullu khair, segala kebaikan yang kau berikan itu ma'ruf. Siapa sih yang berbuat ma'ruf kepada anak cucuku, belum cinta, hanya berbuat baik, lalu orang itu tidak bisa membalasnya di dunia. Yang berbuat baik kepada ahlul baitku, dia gak mendapat balasan di dunia. Kata Nabi, gak usah khawatir, saya yang jamin orang tersebut di hari kiamat. Biar orang hina, tapi dia cinta kepada keluargaku, anak keluargaku ini lemah, gak bisa membalasnya di dunia, saya yang ganti, kata Rasulullah SAW. Ini almarhum salah satu orang yang mencintai keluarga Rasulullah. Wa ana syahidun lahu, dan saya bersaksi. Kita diajar dalam fikih, dalam sholat, kita bersaksi kepada Allah. Saya bersaksi kepada Allah bahwa si fulan ini dulu mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak Tuhan selain Engkau. Betul. Wa Nabi Muhammad utusan Engkau ya Allah, yaitu Muhammad Rasulullah SAW. Itu syahadah perlu. Baik mayitnya masih ada di depan kita, atau mayitnya udah dikubur. Isyhadu annahu min ahlil khair. Isyhadu annahu min ahlil khair. Kenapa kita nggak boleh bicara kejelekan tentang orang yang sudah meninggal dunia? Karena orang yang sudah meninggal dunia, kalau dibongkar kejelekannya, itu jadi azab buat dia. Kenapa kita suruh angkat kebaikan orang yang sudah meninggal dunia? Udhkur mahasina mautakum wa kufu an masawihim. Karena Nabi sebut kebaikan orang yang sudah meninggal dunia, kebaikannya angkat. Misal dia nggak baik, tutup. Yang baik aja angkat. Kenapa? Karena kebaikan pujian itu menjadi doa baik untuk almarhumah yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Gak ada yang lebih membahagiakan, saudara, melebihi seseorang yang ditakdir sama Allah punya ilmu, amalnya soleh, hubungannya baik sama orang, apalagi subhanallah cinta kepada keluarganya Rasulullah SAW. Saya berharap mudah-mudahan ibu bapak almarhum ini ditempatkan oleh Allah di tempat yang indah, amin, tempat yang mulia, wa insyaallah min rawdah min riyadil jannah, amin. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, saya mau berbicara mungkin banyak ya. Banyak, saya kalau disuruh dikasih mic begini suka panjang. Iya, cuma nih udah jam 1:30. Ya, takut nanti Anda ada makan. Masih hangat. Takut jadi rengginang. Saya tambah sedikit. Ibu bapak hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara malam ini tadi ada acara apa aja? Isra Mi'raj udah lewat ya. Ramadan ya. Ini subhanallah, kalau kita bicara Isra Mi'raj ini cukup mengingatkan kepada kita ada ritual yang gak selesai. Ada ritual yang gak berhenti. Ada ritual yang ditinggalkan oleh Nabi sampai detik ini, sampai kita meninggal dunia. Kalau kita merayakan Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW, 2 hal yang gak boleh kita lupakan. Yang pertama, cinta kita sama Rasulullah SAW. Bagaimana Allah tunjukkan kepada alam semesta dunia maupun alam ukhrawi akhirat, alam bumi, alam langit, alam muluk, alam malakut, bagaimana Allah cintanya kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita yang merayakan acara Isra Mi'raj itu nggak bisa berhenti cinta kepada Rasulullah SAW sampai kita meninggal dunia, insya Allah. Dan terbukti cintanya kepada Rasul dengan menghidupkan sunnahnya, dengan memperbanyak salawat salam kepadanya, dan yang lebih utama tidak ketinggalan mencintai anak cucu keluarganya Rasulullah SAW. Urgubu Muhammad fi ali baitih, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq setelah Nabi meninggal dunia, histeris sahabat
ada yang pingsan. Sayyidina Ali nggak bisa bangun. Sayyidina Utsman lemas, nangis terus. Sayyidina Umar seperti orang hilaf, teriak-teriak. Sayyidina Abu Bakar penuh keimanan. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad sudah meninggal dunia. Tapi siapa yang menyembah Allah, Allah itu maha hidup, gak ada mati. Akhirnya baru tenang. Akhirnya baru tenang. 1, 2, 3 hari kumpul lagi sahabat. Nasihat Sayyidina Abu Bakar cuma satu. Siapa yang masih pada cinta sama Nabi nih? Apakah kalian masih cinta kepada Rasulullah SAW yang sudah dikubur? Tentu. Kata Sayyidina Abu Bakar, urgubu Muhammad fi ahli baitih. Perhatikan cinta kalian kepada Rasul dengan memperhatikan anak keluarganya Rasulullah SAW. Ini bentuk kecintaan kepada Rasul sampai meninggal dunia. Yang kedua, dalam Isra Mi'raj itu yang perlu kita perhatikan perintah sholat yang gak ada gugurnya, yang gak ada liburnya, kecuali bagi perempuan. Kalau perempuan ada lampu merah, betul. Kalau laki-laki nggak ada libur. Puasa ada libur. Kalau orang tua nggak mampu puasa, ganti bayar fidyah, betul. Kalau haji, bagi yang mampu. Nggak mampu haji, sholat isyraq tiap pagi. Sholat sunnah, Bib, Anda nggak mampu pergi haji, Bib. Ya udah, besok sholat subuh jamaah, baca wirid, zikir, yasin, wudhu latif, wudhu sakram, baca Quran, terbit matahari, tunggu 10 menit atau 7 menit, sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat, dapat pahala pergi haji dan umroh sempurna. Amin. Amin. Saya nggak mampu pergi haji, Bib. Umroh bisa berangkat umroh. Nggak bisa umroh, tuh tadi. Tapi Bib, saya nggak bisa sholat, nggak ada uzur. Kenapa nggak bisa? Pinggang saya encok, duduk. Saya kalau berdiri patah badan saya, duduk. Saya kalau duduk nggak kuat, tidur. Saya nggak bisa tidur, bisa tengkurap. Ada libur sholat? Nggak ada libur. Saya musafir, Bib, takdim. Masih repot, takhir. Kebanyakan kosong. Nggak ada wudhu, tayamum. Nggak ada debu, sholat fagidut tahuren, tanpa air, tanpa debu, nanti kotor. Libur nggak ada. Berarti orang yang cinta pada Allah, cinta pada Rasul, Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak ada libur cinta Nabi, nggak ada libur sholat. Setuju? Ini saudara, orang yang terbiasa jaga sholat, orang hebat, sholatnya wajib. Orang yang istimewa, sholatnya berjamaah. Subhanallah. Jadi orang yang jaga sholat 5 waktu di awal waktu sendiri bagus. Tapi yang istimewa sholatnya berjamaah. Begitu. Ada pengamen ketok kaca mobil kita. Tok. Kita buka kaca, kasih 2.000. Bagus nggak? Ada lagi ketok kaca kita, tok, kasih 100.000. Mana yang lebih bagus? 100.000. Ada lagi pengemisnya masih duduk, kita buka kaca. Bang, sini bang. Nih, 100.000. Mana yang lebih bagus? Pertama, kedua, apa ketiga? Nyambung kan nih? Nyambung tuh, mana tuh? Yang pertama diketok kaca, kasih 2.000. Yang kedua ketok kaca dia kasih 10.000. 100.000 ya? 100 ya? Masih tidak? 100. Yang ketiga belum diketok, dipanggil tuh, Nyai, saya tadi ya duit 1 juta. Bagusan yang pertama, kedua apa katilu? Katilu. Yang ketiga betul. Itulah sifat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sholatnya jamaah. Bahkan Nabi dermawan ini tidak disebut dermawan karim, enggak.
Nabi nggak disebut sakhi. Itu karim artinya dermawan. Sakhi dermawan. Tapi Nabi predikatnya bukan sakhi, bukan karim, jawad, sangat dermawan. Ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi itu kalau bulan Ramadan dermawannya melebihi angin yang berhembus. Maksudnya gimana? Kalau kita pahami secara istilah bahasa, baru ketahuan jawad itu apa. Kalau karim, yang namanya karim itu kalau ada orang datang minta sesuatu, bang minta 5.000 bisa. Oh nih 5.000. Lebih enggak? Tapi nolak enggak pernah. Pak saya minta apelnya Pak 1. Ini ambil. Itu orang karim, artinya dermawan. Ada lagi di atasnya namanya sakhi. Sakhi itu dermawan juga. Pak minta apelnya 1, ambil 2. Itu orang sakhi. Saya minta tehnya nih 1 gelas, tunggu termos ambil, bawa buat ente, habisin 1 teko. Itu orang sakhi. Ketok kaca, Pak minta Pak 10.000 Pak buat beli itu nasi warteg Pak. Oh nih pegang 20.000. Itu namanya orang sakhi dermawan. Kalau Nabi bukan karim, bukan sakhi, Nabi jawad. Apa itu jawad? An yu'ti qabla an yutlab. Memberi tanpa diminta. Lihat orang duduk sini. Nih 100.000 buat beli nasi warteg. Itu sifat dermawan bagi Rasulullah SAW, makanya disebut dengan sifat jawad. Ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Ibu bapak hadirin wal hadirat, malam ini ya walaupun sebentar tapi insya Allah jadi pelajaran buat kita. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang sangat istimewa menurut saya. Ini hadis kalau dibahas, wah nggak cukup waktu. Cuman ujung-ujungnya aja. Karena ingat beberapa hari ini kita mau masuk Ramadan ya. Mungkin 3 hari lagi ya. 3 atau 4 hari lagi. 4 hari lagi. Besok hari Ahad ya. Mungkin puasa hari Rabu. Kalau nggak salah sekarang malam 27 Syaban. Ya, ini tinggal 3-4 hari lagi Ramadan. Apa yang harus kita buat? Ada hadisnya Rasulullah SAW. Riwayat Imam Ibnu Huzaimah, diperkuat oleh Imam Ibnu Hibban, dibawa juga diperkuat oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi, hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah SAW sa'idal mimbar faqala amin amin amin. Dalam riwayat itu Nabi pernah berkhutbah, baru menginjak mimbarnya Nabi sudah mengucapkan 3 kali amin amin amin. Faqila lahu ya Rasulullah ma kunta tasna'u hadza. Setelah Nabi selesai khutbah, Nabi ditanya, karena aneh bagi sahabat, Nabi nggak pernah membiasakan diri naik mimbar, naik tangga begitu ngucapin amin. Ada apa ya Rasulullah SAW? Nabi menjawab, faqala li Jibril arghamallahu anfa abdin au ba'uda. Celaka seseorang, man adraka Ramadan falam yughfar lahu faqultu amin. Ketika saya injak itu mimbar berkhutbah mau ceramah, datang kepada saya malaikat Jibril bilang, celaka bagi orang yang dapetin bulan Ramadan tapi tetap tidak diampuni dosanya oleh Allah. Ini celaka. Bib, saya celaka atau tidak, Bib? Allah yang tahu. Kalau nanti bulan Ramadan dosa kita masih tetap ada di dalam sahifah lembaran amal kita, berarti nauzubillah kita orang celaka. Kalau bersih masuk Ramadan nggak ada dosa, berarti kita orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Amin. Ketika ku injak derajat tangga yang kedua, qala li Jibril raghima anfu abdin au ba'uda, celaka man adraka abawaihi au ahaduhuma falan yudkhilhul jannah. Celaka bagi anak yang punya abah dan ibu, punya bapak dan ibu, masih punya ayah dan bunda,
Tapi keduanya tidak menjadi sebab anak itu masuk surganya Allah. Padahal tiap hari kumpul sama surga, tapi matinya di neraka. Celaka orang itu. Ucapkan amin wahai Muhammad. Maka ku ucapkan amin. Nauzubillah min. Yang ketiga, ku ucapkan amin. Faqala li Jibril, raqima anfu abdi au ba'uda. Man dzukirta indahu falam yusalli alaika. Yang ketiga, celaka wahai Muhammad, orang yang disebut namamu di hadapannya, kupingnya